dapat mineral ini setiap hari. Ada yang tahu mineral apa yang direkomendasikan untuk dikonsumsi pada masa pandemi virus seperti sekarang? Gimana? Ada yang suka minum suplemen mineral? Ayo. Nggak ada kok. Nggak minum. Ya, masih muda-muda ya. Tapi ini penting ini sebetulnya mineral ini. Jadi salah satu anti patogen ya. Patogen itu bisa virus, jamur, bakteri. Itu mineral yang namanya seng ya atau zinc, Zn. Kalau kita kekurangan seng, maka kita akan mudah terserang patogen, organisme asing. Ya, sebagai contoh kayak misalnya sampo. Ya, sampo itu dikasih mineral zinc ya, zinc piritiol misalnya. Itu tujuannya apa? Untuk membasmi jamur-jamur yang ada di kepala. Gitu. Itu seng. Jadi seng itu sangat penting. Termasuk juga virus. Seng itu bisa membantu kita mempertahankan melawan virus. Itu seng. Nah, seng ini juga dibutuhkan oleh tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman yang tanahnya kurang mengandung seng, Zn, itu akan mudah sekali terserang jamur dan virus tanaman. Ya. Makanya kalau ada suatu tanah nih, dia sudah ditanami selama beberapa generasi ya, terus intensifikasi pertanian. Tanam, panen, tanam, panen, tanam, panen. Lama-lama tanahnya nutrisinya habis kan ya. Jadi tanah itu jadi nggak subur. Apa yang orang lakukan? Orang akan menambahkan pupuk di situ. Apa itu pupuk? NPK, nitrogen, kalium, fosfor. Nah, NPK ini akan membantu tanaman tumbuh subur, benar. Tapi tanahnya tadi itu sudah kehabisan seng karena sudah disedot terus oleh tanaman-tanaman itu. Akhirnya apa? Sampai berapa generasi sengnya habis. Sehingga tanaman meskipun tumbuh subur dia akan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan seng. Nah, inilah yang kemudian akhirnya kita berikan pestisida. Jadi tanaman-tanaman hasil intensifikasi pertanian itu kekurangan mineral. Jadi kalau dibilang misalnya contoh apa ya? Bayam lah ya, bayam. Zat besi ya, zat besi. Zat besi itu sumbernya bayam. Tapi bayam yang ditanam di tanah-tanah intensifikasi pertanian itu udah kekurangan besi dia. Besinya udah habis, disedot terus. Jadi akhirnya kita makan sayuran-sayuran, tanaman-tanaman yang kekurangan mineral. Kalau dari intensifikasi pertanian itu. Lebih parah lagi, selain kekurangan mineral, itu ditambah pestisida. Karena tanaman yang kurang mineral, dia mudah terserang penyakit. Jadi sudah tanamannya tidak bergizi karena kekurangan mineral, dapat bonus pestisida lagi. Nah, ini permasalahan-permasalahan pada pertanian saat ini. Oke, saya akan ini saya agak skip saja, agak cepat. Kalau yang ada pertanyaan silakan saja langsung diajukan pertanyaannya ya. Soalnya kalau nunggu selesai nanti nggak cukup. Jadi kalau materi total kan tadi udah dilihat di videonya. Oke, intinya mineral itu dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan jumlah. Makro elemen, mikro elemen, sama renik. Makro kalau kita butuhnya banyak, mikro itu sedikit, kalau sangat sedikit namanya mineral renik. Kemudian nih fungsi-fungsi mineral dalam tubuh. Sebagai katalis ya, sebagai kofaktor ya, kofaktor enzim. Nah, jadi banyak sekali enzim-enzim butuh mineral ya, terutama enzim yang terlibat dalam metabolisme energi. Kalau kamu lihat kemarin saya juga sudah menjelaskan mengenai minuman energi. Ya, minuman energi itu selain mengandung vitamin B dalam jumlah tinggi, dia juga mengandung banyak mineral. Mineral-mineral ini akan mempercepat proses pembentukan energi. Ya, dengan asumsi tubuh kita punya bahan energi itu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak di tubuh kita. Tapi kalau habis berolahraga, ya jangan minum minuman energi. Energinya udah habis, diperes lagi, mati selnya. Gitu ya. Nah, terus kemudian transmisi sinyal atau pesan pada sel syaraf. Orang-orang yang kekurangan mineral, tentu akan lebih berat sel syarafnya untuk bekerja. Nah, kalau secara alami biasanya mineral kita tercukupi dari mana sih? Ada 2 ya. Yang pertama itu dari sayuran, yang kedua dari hewan laut. Hewan laut itu mengandung mineral sangat tinggi karena mereka sebagai bioakumulator mineral.
seperti misalnya kerang-kerangan ya, kerang apa krustasea ya, udang, piting, itu mineralnya sangat tinggi. Ya, Indonesia ini sebetulnya sumber lautnya itu luas sekali, ya, tapi kita jarang makan produk laut. Banyaknya produk laut yang bagus-bagus diekspor. Iya kalau nggak dijarah sama nelayan asing ya, sedih kalau kayak gitu. Ya jadi nelayan-nelayan ya itu menangkap lobster yang bagus-bagus, dijual, ditukar sama beras, karbohidrat, beli mie karbohidrat. Jadi mereka sendiri anak-anaknya nelayan-nelayan banyak yang kekurangan protein, kekurangan mineral. Jadi kalau kita mau membangun negara ini ya agar Indonesia menjadi bangsa yang besar ke depannya, anak-anak Indonesia ini harus cerdas-cerdas. Orang-orang ini harus cerdas-cerdas gitu ya. Ya, otomatis kalau sudah cerdas-cerdas, nanti negaranya akan maju. Nah, bagaimana cara cerdas itu? Dua, pendidikan dan gizi. Nggak bisa orang disuruh, ayo kamu belajar, tapi makannya karbohidrat doang. Berat mau mikir, aduh proteinnya kurang, vitaminnya kurang, mineralnya kurang, berat. Ya, berat. Jadi mineral, vitamin, protein harus tercukupi. Baru nanti akan punya bahannya. Sel otaknya tumbuh dengan maksimal. Enzim-enzim di otaknya bekerja dengan maksimal. Tinggal mau disuruh kerja apa enggak gitu. Nah ini sel otaknya sudah bagus, tapi nggak diisi, nggak belajar. Ya sama aja. Tapi yang jelas wadahnya harus ada dulu ya. Wadahnya, selnya ini harus ada dulu. Jadi makanya pemerintah beberapa tahun lalu ya waktu zaman Menteri Perikanannya Bu Susi itu menggalakkan gerakan makan ikan. Kenapa? Karena kalau mau cerdas harus makan ikan. Iya Pak, udah Pak. Apa? Ikan asin. Aduh, ikan asin. Padahal kemarin udah praktikum biokimia ya. Garam tinggi itu akan mendenaturasi protein. Jadi hilang itu proteinnya itu yang enzim-enzimnya hilang. Belum lagi kadar garam tinggi juga nanti akan mempengaruhi kandungan mineral. Mineralnya bukan dapat zat besi, bukan dapat seng, malah dapat natrium ya sama klorida, hipertensi yang ada. Gitu. Jadi harus ikan segar. Bagaimana kita bisa menyediakan ikan segar ke rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih? Nah ini peran mahasiswa dan lulusan perikanan sangat besar. Termasuk juga banyak juga daerah-daerah yang nggak punya akses terhadap laut. Sehingga perikanan air tawar juga memegang peran penting di Indonesia. Ya kayak Bogor nih ya. Kalau Sukabumi punya laut tuh Pelabuhan Ratu, meskipun jauh juga sih. Kayak Bogor tuh nggak punya laut. Coba kalau mau makan ikan di Bogor dari mana? Dari Sukabumi bisa sih, tapi jauh Sukabumi itu Pelabuhan Ratu tuh jauh. Secara transportasi nggak efisien. Paling efisien dari Jakarta karena udah tol terus. Jakarta dari mana? Dari Muara Angke. Ya siapa di sini yang pernah ke Muara Angke? Coba lihat lautnya kayak apa. Ya banyak industri yang buang limbah ke laut. Ada kapal-kapal besar yang solarnya tumpah ke laut. Terus kita tangkap ikannya. Masih bagus kalau nggak dapat ikan mutan yang kepalanya 2 gitu ya. Digelar ikannya di pelelangan ikan. Digelar. Wah itu baunya udah campur-campur ya. Lalat segala macam datang. Datang bandarnya dari Bogor. Ayo saya beli, angkut ke truk. Pakai truk bak terbuka. Sepanjang jalan hujan. Timbal. Nempel semua di situ polusi. Sampai ke pasar Bogor, turun. Dibawa tukang sayur, kita beli. Mau dimakan segar ikan kayak gitu? Siapa yang mau makan ikan kayak gitu segar ya? Tidak bisa, harus dimasak. Nah, setelah dimasak, apalagi kalau masaknya pakai itu ya, kayak tukang-tukang pecel lele ya, pakai minyak yang warnanya udah hitam kayak oli itu. Waduh. Ya, rusak semua itu asam lemaknya. Kemarin sudah belajar lipid. Asam lemak tidak jenuhnya rusak semua itu. Jadi gizinya hilang. Nah, oleh karena itu ini penting sekali ya proses
penangkapan ikan, distribusi ikan, sampai kepada pengolahan ikan sehingga zat gizinya itu tidak rusak. Anak-anak Indonesia makan ikan, dia akan memperoleh manfaat dari ikan itu. Lemak tidak jenuh, protein, vitamin, mineral. Gitu. Oke. Ya, jadi itu ya. Nah, terus kemudian ini mineral sebagai kofaktor ya. Ini tolong nanti dihafalkan ya, berbagai jenis mineral ini ada besi, tembaga, seng, mangan, kobal, nikel, molibdenum, vanadium, dan selenium. Ini kok. Sebentar, ini kayaknya oh, bentar. Ini sepertinya agak lemot. Oke, ini sudah tadi ya. Nah, ini magnesium ya, magnesium. Ya, magnesium ini kation bivalen ya, Mg2+ ya. Jadi mineral ini di dalam tubuh dia terionisasi ya. Jadi Mg2+, Ca2+ gitu ya. Nah, ini kegunaannya Mg2+, sering ditemukan untuk energi. Ca2+, nah ini kalsium nih, penting banget nih ya. Kalsium ini untuk otot. Otot ini kontraksi otot pakai kalsium. Jadi kalau kita kurang kalsium, bukan cuma tulang yang rusak, tapi kita juga akan lemes. Otot-otot kita tidak punya energi. Karena kontraksi otot itu perlu kalsium. Secondary messenger, hormon ini ya. Secondary messenger ini hormon. Pembentukan tulang dan otot. Ya, ini kalsium. Gigi ya, termasuk ya tulang dan gigi nih. Ini salah tulis nih kayaknya. Tulang dan gigi, itu kalsium. Koagulasi darah, pembekuan darah itu butuh kalsium. Ya, dan ini lebih penting pembekuan darah daripada tulang ya. Jadi tulang itu adalah suatu cadangan kalsium yang sangat besar dalam tubuh kita. Kalau kita butuh kalsium buat kontraksi otot, diambil dari tulang. Kita butuh kalsium buat pembekuan darah, diambil dari tulang. Gitu. Nah, makanya pada perempuan, dia setiap bulan itu kan terjadi pembuangan darah ya melalui siklus bulanan. Oleh karena itu perempuan harus mendapatkan kalsium lebih banyak dari laki-laki. Kalau enggak, apa yang terjadi? Pada waktu sudah tua, menopause, nanti akan mengalami osteoporosis. Karena waktu muda kalsiumnya kebuang, tapi tidak digantikan. Apalagi yang nggak suka minum susu ini ya, itu harus hati-hati. Harus minum susu. Pemecahan glikogen dan aktivator siklus Krebs ini juga butuh kalsium. Ya, jadi kalsium itu sangat penting ya. Sekarang banyak ya suplemen, kalau nggak suka susu juga ada CDR gitu ya. Itu sangat penting kalau untuk perempuan, kalsium ya. Karena bisa dilihat kalau udah tua itu banyak sekali ibu-ibu, nenek-nenek itu akan mengalami osteoporosis. Nah, di Indonesia nggak terlalu parah kasus osteoporosis. Kenapa? Karena kita suka makan tulang ya. Makan ikan sama tulangnya, makan ayam sama tulangnya. Tapi kalau di Jepang, osteoporosis itu sangat banyak, sangat umum. Karena orang Jepang sukanya makan filet, ya, ikan di filet, semua di filet. Ya, tulangnya mereka nggak makan sama sekali. Akhirnya perempuan Jepang itu banyak sekali yang mengalami osteoporosis waktu udah tua. Nenek-neneknya pada bongkok-bongkok gitu. Nah, itu osteoporosis. Jadi itu mineral ya. Kalium. Nah, kalium ini sangat penting dalam tubuh untuk menjaga kesetimbangan cairan. Jadi lihat minuman itu ya, dia mengandung biasanya natrium, kalium gitu, klorida untuk menjaga keseimbangan cairan. Jadi kalium sama natrium itu kerjanya berlawanan. Natrium itu untuk kontraksi, kalium itu untuk relaksasi. Jadi kalau kita kebanyakan natrium, itu akan terjadi yang namanya hipertensi, tekanan darah tinggi. Kenapa? Kebanyakan makan garam. Ya, tapi kalau kebanyakan kalium, sangat jarang terjadi ya, karena jarang banget ngapain orang makan kalium, gitu. Harganya lebih mahal dari natrium. Nah, kalau kebanyakan kalium justru sebaliknya, tekanan darah rendah atau dia relaksasi. Ya, kalau kebanyakan kalsium tuh jantung kontraksinya cepat, natrium itu. Tapi kalau kebanyakan kalium, jantung kontraksinya lambat. Bahaya juga kalau terlalu lambat ya nanti bisa meninggal juga, tapi sangat jarang kasusnya kalau kebanyakan kalium. Natrium.
Oke, selanjutnya besi ya, ini juga pasti sudah sering mendengar ya, zat besi itu penting sekali karena besi itu digunakan untuk mengangkut hemoglobin, bukan mengangkut, untuk digunakan hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah. Jadi besi itu rumusnya adalah Fe2+. Fe2+ bisa berikatan dengan O2, mengangkut oksigen, mengedarkan oksigen, sehingga kita bisa punya energi, punya segar kita. Nah, ini juga yang terkait dengan pembangunan manusia Indonesia. Kalau diukur kadar hemoglobin rata-rata, kita tuh lebih rendah dari bangsa lain. Makanya wajar, kita tuh kalau lari ketinggalan. Rata-rata ya. Pak, ada tuh yang namanya lalu larinya cepet tuh, atlet Indonesia. 1-2 orang. Dan itu biasanya dari desa. Coba perhatiin. Kalau yang dari kota, rendah orang Indonesia. Kenapa? Satu, hemoglobin itu adalah protein. Protein untuk membuat hemoglobin. Kalau dari kecil makan proteinnya kurang, hemoglobinnya kurang. Apalagi kalau sarapan, ya, sahur, karbohidrat semua. Nasi, karbohidrat. Pakai mie, karbohidrat. Pakai kentang, karbohidrat lagi. Jadi ini karbohidrat semua, proteinnya kurang. Coba lihat orang. Ya, kalau itu mereka susu protein, omelet protein ya. Karbohidratnya cuma roti 2 lembar. Di Jepang juga sama, sarapan itu proteinnya yang tinggi. Karbohidratnya sedikit. Karena protein itu sangat penting untuk berpikir dan untuk membuat hemoglobin, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sudah satu, kita hemoglobinnya sedikit. Yang kedua, kita banyak menghirup polusi. Jadi kalau misalnya orang misalnya ya orang Inggris punya hemoglobin 100, kita karena makan proteinnya jarang, kita hemoglobinnya cuma 70 misalnya. Dari 70 hemoglobin itu, karena waktu mau berangkat kuliah naik motor, di depannya ada truk yang bawa pasir berat banget. Begitu ngegas, asapnya hitam kemana-mana, dihirup semua asap itu. Apa sih kandungan pada asap? Timbal. Ya. Apa rumus kimianya timbal? Pb. Kalau terion Pb2+. Pb2+. Tadi besi itu apa? Fe2+. Pb2+ itu adalah logam berat. Fe itu logam ringan. Jadi bisa ditendang tuh sama yang berat. Jadi Fe-nya pergi, Pb-nya masuk. Jadi hemoglobin tadi bukannya isi Fe tapi isi Pb. Apakah masih bisa mengikat oksigen? Nggak bisa. Ibaratnya kita punya mobil yang keliling-keliling di jalan raya, tapi nggak bisa mengangkut penumpang. Tidak bisa mengangkut oksigen. Nah, itu jadi kita punya hemoglobin 70 yang bisa mengangkut oksigen cuma 50. Karena yang 20 itu dia tidak punya Fe, tapi punyanya Pb. Ya wajar, kita kalau lari nggak bisa ngejar mereka. Gitu. Jadi ini kalau kamu lihat misalnya film-film kartun ya, kartun-kartun Jepang. Sebenarnya di Amerika juga sama. Cuman beda desain aja biasanya. Coba lihat kalau anak-anak di Jepang itu bermain. Dan ini emang di negaranya mereka harus kayak gitu. Pasti tempat bermain anak tuh ada di pinggir sungai gitu ya. Jadi kalau ada sungai, di pinggir sungai itu ada tanah lapang yang rendah. Terus ada lereng miring. Di atasnya ada jalanan kecil. Bukan jalan raya besar, tapi jalanan kecil. Semua daerah di Jepang kayak gitu. Bahkan di kota besar di Tokyo harus kayak gitu. Kenapa? Agar anak-anak bermain di tanah yang lapang, yang segar, dekat dengan sungai, jauh dari jalan raya besar. Jauh dari rel kereta. Sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh dengan sehat, dapat oksigen. Ya, hemoglobinnya tidak tercemar oleh timbal. Di sini anak main layangan di pinggir jalan tol. Hisap semua timbalnya. Di pinggir rel kereta api, keretanya masih diesel. Kalau nggak diesel pakai listrik malah kastrum. Nah, ini ya. Jadi ini sangat terkait. Jadi untuk negara itu bisa maju, nggak cuma bisa modal semangat, tapi gizi ini sangat penting dan perikanan ini perannya sangat besar ya untuk menyediakan sumber protein bagi anak-anak Indonesia. Oke, ini seng. Ya, seng ini mineral yang sangat penting, dia diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA, dan kemudian tadi yang saya sampaikan, seng itu sangat penting untuk antipatogen. Makanya kayak sekarang lagi pandemi nih, kalau kamu ngerasa nggak enak dikit, itu apa sih yang penting untuk diminum? Pertama vitamin C.
Itu vitamin C itu adalah untuk ketahanan tubuh secara umum. Yang kedua, ini sudah ada penelitiannya bahwa virus ya khususnya COVID ini dia vitamin D. Vitamin D juga penting, makanya disuruh berjemur. Kalau nggak berjemur kita harus dapat vitamin D dari luar, suplemen. Yang ketiga, seng. Seng itu juga diperlukan untuk daya tahan terhadap patogen. Nah, ini alat untuk analisis vitamin C, sayang kita nggak bisa praktek ya, karena ini lagi pandemi. Oke, mungkin itu yang bisa